Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi di sini. Saya nggak tahu tolak ukurnya apa, tapi terima kasih. Yang kedua, karena sudah menyelenggarakan acara ini sehingga saya bisa nulis judul ini ya. Ini sudah saya planningkan topik ini sejak 2 tahun yang lalu. Baru ketulis gara-gara ada acara ini, jadi terima kasih. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Karena dikit sekali ini berarti orang terpilih dari yang terpilih ya. Langsung saja itu nggak memperlama waktu. Oh ya, terakhir saya juga mau ngasih terima kasih kepada teman saya khusus Ustadz Noval Fuadi. Insya Allah ngelihat streaming dari Madinah, karena saya minta ke beliau materi ya, terutama kaitannya dengan Al-Jarh wa Ta'dil. Presentasi ini materinya sebenarnya sangat prematur ya, karena waktunya cuma sekitar 3-4 harian. Tidak seperti Gus Amir setahun ya Gus ya. Jadi sangat prematur, butuh dikaji lebih dalam dan ditindaklanjuti. Ini yang saya lakukan sekitar 3-4 harian saya nulis ini ya. Tapi sebelum itu saya mau ngasih satu quote dari Ustadz Hamid ya. Next. Ini quote dari Ustadz Hamid yang bagus banget, kayaknya ini inti dari acara ini. Ustadz Hamid itu bilang di bukunya Pak A.M. Saifuddin ya, Islamisasi dan Kampus tuh, dalam panel alatas, Islamisasi dan selanjutnya, yang penting ini bukan, Islamisasi itu bukan gerakan sosial atau politik dan tidak menjanjikan kekuasaan, tapi pada saatnya nanti ia akan menjadi sandaran kekuasaan. Nah, kemudian ia akan menjawab ketika Islam nanti ditanya oleh peradaban dunia. Dia akan meluruskan ketika nanti Islam diselewengkan ke arah yang ke arah yang salah. Makanya semalam Pak Setiawan bilang, sekarang kita nyoba menjawab permasalahan dengan makalah kan. Makanya ini saya mau nyoba menyampaikan ke teman-teman, ini ada masalah dalam aspek ini. Saya bahas aspek yang sekarang saya lagi dalami, termasuk di dalam skripsi, yaitu korupsi. Ya, next. Outline-nya ini korupsi dan integrasi pribadi dan selanjutnya. Next. Oke. Pembahasan tentang korupsi. Tentu kita sepakat kalau korupsi itu masalah ya. Sepakat ya kalau korupsi itu masalah. Saya menekankan ini karena peradaban Barat itu baru menyepakati bahwasanya korupsi itu masalah belum lama. Tahun 1993 itu diadakan Monterey Summit di Meksiko. Itu pertama kalinya negara-negara dunia menyepakati bahwasanya korupsi itu masalah. Tapi belum ada tindakan lebih lanjut. Karena sebelum itu di tahun 1960-an, 1970-an itu banyak tokoh atau peneliti Barat yang bilang kalau korupsi itu bermanfaat. Salah satunya adalah Samuel Huntington ya, yang mengeluarkan teori Class of Civilization. Dia bilang korupsi itu memiliki segi-segi manfaat. Di antaranya adalah karena adanya korupsi banyak hal yang bisa mudah dijalankan, ya kan? Kita praktekkan sekarang kalau kita bikin SIM, mudah kalau kita lewat jalur belakang dan sebagainya. Begitu ya. Korupsi baru dipandang benar-benar masalah dan negara-negara dunia menyikapinya itu baru di tahun 2003-an ketika PBB menginisiasi UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, yang dengannya seluruh dunia bersepakat untuk memerangi korupsi. Indonesia meratifikasinya dengan undang-undang tahun 2006, 3 tahun setelah itu. Tapi saya mau ngasih beberapa statement dari beberapa tokoh. Yang pertama dari Kaufman, ini dari TI, Transparency International, dia bilang negara kaya dan makmur rata-rata punya catatan korupsi yang rendah dan fungsi pemerintahan yang efektif. Sementara negara-negara miskin sebaliknya. Ini ada statistiknya tapi saya nggak kasih, sama aja nggak bisa kebaca kayaknya. Ya. Selanjutnya dari Paulo Mauro dari IMF ya, dia bilang inefisiensi penyelenggaraan negara akibat korupsi yang diukur dengan birokrasi efisiensi indeks ini
berkaitan erat dengan rendahnya angka domestik bruto. Ya. Dalam kasus Indonesia, next, ini catatan terbarunya ICW ya, di annual reportnya Februari kemarin keluar. Tahun 2016 saja ya, total kerugian negara tercatat karena korupsi 1,4 triliun. Ya. Kemudian dari total 482 kasus yang ada dan 1.100-an tersangka, dan total untuk suap saja itu sekitar 31 miliar dalam 1 tahun. Ini yang tercatat, yang tidak tercatat pasti jauh lebih banyak. Makanya ini masalah yang kayaknya harus ada solusinya ya. Dan Islam kayaknya punya solusi. Dan ini saya susun makalahnya menghubungkan dua hal yang jauh banget kayaknya ya. Satu, anti korupsi, yaitu sangat kontemporer sekali. Kemudian satunya lagi al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu cabang ilmu mustalah hadis ya. Kita belajar dulu waktu kelas 5 di KMI. Nah, saya waktu itu ingat aja kalau Islam itu punya akar kedalaman pembahasan yang sangat kuat perihal menyeleksi seseorang, meskipun dalam konteks seleksi perawi hadis ya, yang nanti dengannya diklasifikasikan mana hadis yang makbul, mana hadis yang mardud. Yang makbul itu kan terklasifikasikan lagi ke dalam banyak, mardud pun begitu. Tapi itu nanti di slide yang selanjutnya. Next, kita mau bahas korupsi dulu, karena kalau kita mau memerangi korupsi tapi kita nggak tahu korupsi itu apa, ya gimana? Makanya kita sering menggerutu apa itu korupsi, kita sering kesal ketika di berita kita dengar banyak pejabat yang dikorupsi, tapi seringkali kita nggak tanya kepada diri kita sendiri, jangan-jangan kita melakukan korupsi, karena kita nggak tahu definisinya itu apa. Ya, makanya kalau dari akar kata dia dari bahasa Latin ya, corruptus, corruptio, corrumper, terderivasi ke bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Kata korupsi di Indonesia terderivasi dari bahasa Belanda corruptio. Artinya adalah ya, kebusukan, keburukan, penyimpangan dari kesucian dan lain sebagainya. Definisi kontemporer perihal korupsi itu tokoh dunia nggak ada yang bersepakat. Bingung memberikan, kalau semalam Ustadz Samsul Arifin bilang maniknya itu apa, bingung. Maka ada beberapa pendapat yang bagus menurut saya dari Syed Hussein Alatas ya, orang asli Sukabumi, pindah ke Malaysia, kemudian pindah ke Singapura, jadi profesor di NUS, University Singapura, meninggal tahun 2005, adiknya Nekep Alatas. Beliau bilang kalau korupsi itu tipologi dasarnya terbagi menjadi 3. 1, suap ya, bribery. 2, pemerasan, extortion. 3, kalau bribery kan dari bottom up ya, dari masyarakat ke pejabat. Kalau extortion top down, dari pejabat ke masyarakat. Yang satu lagi jauh berbeda, yaitu nepotisme. Tapi yang lebih banyak digunakan sekarang definisinya Bank Dunia ya, an abuse of public power for private benefit ya, penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Sementara itu integritas adalah next. Sementara itu integritas, saya mau nyoba ngurai komponen-komponen yang ada di judul ya. Integriti itu kalau di KBBI dia adalah kejujuran dasarnya. Tapi kalau kajian terkini, kalau didalami lagi, dia mengandung juga unsur keikhlasan, transparansi, kebenaran, teguh para bentiran dan sebagainya. Ada juga satu sifat yang dimasukkan oleh Institute for Integrity ya, yang saya juga setuju dengan ini. Integrity juga mengandung keberanian gitu. Jadi contoh keberanian kayak gini nih. Kita ada di sebuah kelas, di mana kelas kita itu orangnya nyontek semua, teman-teman. Ya, katakanlah. Jangan-jangan kita juga merasakan ya, sekelas itu nyontek semua waktu ujian. Terus kita ini kalau punya integrity, kita nggak bisa cuma sekedar ana nggak ikut nyontek bareng mereka. Tapi lebih jauh daripada itu, kita bilang,
ke pihak yang berwenang, katakanlah pengawas ujian, bahwasanya teman-teman saya nyontek semua. Jadi integritas itu nyampe ke situ, jadi ada unsur keberanian. Kalau belum ke situ berarti belum berintegritas. Versi definisi terbaru tentang integritas. Jadi integritas sama korupsi itu mirip sebuah istilah yang melambangkan banyak istilah lainnya. Seperti itu. Nah, integritas ini menurut banyak kajian adalah ya dipandang sebagai solusi untuk memerangi perilaku koruptif masyarakat. Ya. Kemudian KPK sendiri itu dalam Stranasnya, strategi pemberantasan korupsinya itu mengklasifikasikan setidaknya ada 6 langkah untuk melawan korupsi. 1. Prevention, pencegahan. 2. Law enforcement, penegakan hukum. 3. Harmonisasi peraturan perundang dan sebagainya. Saya kasih penekanan di pencegahan, ya, di pencegahan. Nah, salah satu salah satu poin dari pencegahan adalah itu ya, penerapan sistem seleksi atau penempatan atau promosi jabatan melalui asesmen integritas dan sebagainya. Intinya nanti manifestasinya ke dalam mekanisme fit and proper test. Nah, makanya di seluruh lembaga tanpa terkecuali itu pasti ada fit and proper test. Biasanya kalau fit and proper test dipakai di lembaga-lembaga seperti KPU ya, KPU, terus Kapolri kemarin siapa? Tito Karnavian ya, itu karena dia calon tunggal menggantikan Budi Gunawan ya, itu fit and proper testnya langsung, lama enggak pakai lama dan lain sebagainya. Tapi fit and proper testnya pada dasarnya enggak cuma untuk hakim atau MK, MA, enggak cuma untuk itu. Semuanya, termasuk calon presiden itu pasti di fit and proper test, minimal sama partai yang mengusungnya atau konstituennya. Jadi semua orang yang menduduki jabatan publik pasti mau nggak mau melewati mekanisme fit and proper test. Fit and proper test inilah yang mau saya komparasikan dengan al-jarh wa ta'dil. Next dulu. Saya nyoba mau mengkomparasikan dari next. Ini berapa? 6 undang-undang ya. Ini kurang 1. Ini semua lembaga inti negara yang ada di trias politika ya. Eksekutifnya ada presiden atau wakil presiden, terus kementerian sama gubernur, bupati, wali kota. Kemudian yudikatifnya ada MA, MK, KY. Yang belum masuk sini cuma legislatif DPR, karena nggak sempat. Maaf. Dari semua, karena fit and proper test itu follow up dari apa yang ada dalam prasyarat. Next dulu. Next. Klik. Udah cukup. Setelah mengkomparasikan semua prasyarat, ada belum ya? Kurangin dulu. Setelah mengkomparasikan semua prasyarat yang ada di undang-undang masing-masing lembaga tinggi negara tadi, itu setidaknya ada ini nih. Warga negara Indonesia, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, memiliki integritas, tidak pernah melakukan tindakan tercela, ya, dan sebagainya. Nah, ini tercantum dalam undang-undang dan mekanisme fit and proper test berjalan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak pejabat kita yang masih menyimpang, masih korup dan lain sebagainya. Kita kasih contoh biar lebih real ya. Yang pertama, next, kenal ya? Ini Akil Muhtar, mantan ketua MK. Mantan ketua MK menggantikan Hamdan Zulfa waktu itu. Beliau calon paling kuat, memang dipercaya sama semua. Tapi apa yang terjadi? Beliau suap banyak ya tempatnya ya, banyak tempat. Habis itu diinkrah tahun 2012. Dapat ketetapan hukum tahun 2012, dia kena 7 tahun penjara. Salah, bukan itu. Dia kena seumur hidup, mohon maaf. Seumur hidup. Dia kena seumur hidup. Tapi tidak sekedar suap gratifikasi itu. Dia ada satu permasalahan yang sangat bermasalah ya. Di kantornya diketemukan sabu-sabu ya. Dan itu tertanam di balik dinding. Nah, itu ketua MK. Next. Tadi dari
Yudikatif ya, ini dari eksekutif. Kenal ya Ratu Atut ya? Ratu Atut ini dinasti Banten ya. Dinasti politik di Banten lah pokoknya. Antum tahu lah kayaknya, saya nggak usah. Next. Yang terakhir ini Nazarudin, ini paling parah sebenarnya. Ya. Saya nggak hafal nih, sebentar. Dia merugikan negara 191 miliar rupiah di Kemenpora. 191 miliar itu berarti sekitar 10 gedung terpadu ya, atau lebih. Dia cuma kena 7 tahun penjara. Itu pun setelah dia ditangkap nggak di Indonesia tapi di Kolombia. Kemudian baru 2016 ini dia ditambah 6 tahun lagi. Ya, intinya mekanisme fit and proper test itu enggak, selama ini relatif enggak berjalan gitu loh. Udah di fit and proper test tapi tetap aja keluar orang seperti ini. Bahkan banyak pihak yang mulai putus asa sama mekanisme fit and proper test ya. Termasuk Busro Muqaddas itu kemarin, mantan ketua KPK ya, kemarin nyampaikan di sekolah integrasi hukum yang saya ikuti itu, dia bilang sekarang fit and proper test sudah berubah menjadi fee and property test. Ya. Jadi fit and proper test sudah jadi fee and property test, itu kata beliau tuh. Yang paling banyak nyumbang, nah itu dia akan terpilih lewat mekanisme fee and property test. Nah, diantara problemnya adalah fit and proper test sekedar saja dan banyak aspek dari prasyarat yang ada di sini itu enggak didalami, terutama dalam aspek ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Integritas juga enggak, cuma sekedar track record selama ini, tapi integritas pribadi yang real tidak ada tolak ukurnya pasti. Makanya saya mau ngomparkan dengan konsep al-jarh wa ta'dil ya. Next. Dulu kalau masih ingat, ini salah satu pelajaran yang paling saya selain nikmati juga kagumi ya, karena tahun itu sebelum sudah bertahun-tahun yang lalu ya, ketika Descartes belum mengeluarkan filosofinya ya, yang dengannya dibangun ilmu pengetahuan modern, dia Islam sudah punya al-jarh wa ta'dil yang mengklasifikasikan perawi yang dengannya karena hadis itu perlu memenuhi 2 prasyarat ya untuk bisa jadi mutawatir ya. 1, ittisal sanad ya, kalau masih ingat. 2 adalah ruwat. Ini masuknya ke yang adalah ruwat. Karena ittisal sanad kan aspek mengecek apakah nyambung terus. Kalau adalah ruwat itu aspek mengecek kredibilitas dan integritas orang yang ngomong. Kalau orang yang ngomong enggak teruji secara al-jarh wa ta'dil, hadisnya enggak diterima. Nah, sedikit refer ya. Ini ya, saya cuma ngambil dari 2 buku ya. Satu Taisir Mustalah Hadis yang kita pakai waktu kelas 5. Satunya lagi buku Mustalah Hadis yang dipakai di UIM ya. Dhabitul Jarh wa Ta'dil. Next. Adalah ruwat itu kebagi jadi 2. 1 untuk ngecek adalah, 2 untuk ngecek dhabt. Adalah berkaitan dengan moral ya. Kalau dhabt berkaitan dengan kecermatan dan sebagainya. Adalah ruwat ada muslim, balik, akil, salim min asbabil fasik ya. Kemudian salim min khawarimil muru'ah. Ini kan moral ya. Yang kedua ini yang kaitannya dengan kecermatannya atau kredibilitas hafalan dan sebagainya. Ghairu mukhalif tidak merintangi banyak riwayat sikot yang lain, tidak buruk hafalannya, tidak banyak salahnya, fusul ghalat, tidak mughafal, tidak salah-salah, dan tidak meriwayatkan dengan prasangka. Nah, itu di adzab. Maaf, saya sudah selesai. Mungkin dapat dipersingkat lagi waktunya. Situ ya. Ya intinya adalah langsung deh ini kayaknya. Next. Itu ada hadis, nggak usah saya baca ya. Itu hadisnya Rasulullah yang mengverifikasi bahwasanya ini boleh jarh wa ta'dil. Next.
Rekomendasinya 2. Next. 1, karena saya nggak bisa mengkaji lebih dalam ya, barangkali nanti bisa waktu Q&A ya. Yang pertama, apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah mengecek ketakwaan orang. Nah, itu bisa. Lewat apa? Lewat dicek amaliyah yaumiyahnya. Ya. Karena amaliyah yaumiyah, sholat dan sebagainya, itu kita percaya sebagai Muslim adalah cerminan dari perilaku sosialnya. Yang kedua adalah penggunaan pihak-pihak tertentu yang bisa memverifikasi amal yaumiyah dilakukan oleh seseorang, dan orang yang melakukan ini harus melalui prasyarat tertentu juga. Sehingga dengan begitu fit and proper test nanti, yang saya maksudkan dengan fit and proper test berbasis arjal wa ta'dil, itu tidak otomatis letterlock secara serta-merta jarh wa ta'dil taruh di fit and proper test, karena keduanya berbeda. Kalau jarh wa ta'dil itu outputnya adalah mencari seseorang yang berintegritas, kalau ya yang kaitannya dengan lembaga-lembaga khusus. Kemudian kalau jarh wa ta'dil itu ngecek integritas seorang perawi hadis yang kaitannya dengan riwayatnya. Makanya itu bisa dilakukan, orang kandidat ini dicek amal yaumiyahnya melalui lembaga tertentu yang juga sudah terverifikasi kredibilitasnya juga. Itulah saya rasa yang bisa saya sampaikan, karena ini sangat prematur, nanti bisa ditindaklanjuti di Q&A ya. Bila itu hidayah. Next. Mau mana dulu nih? Tambah 1 next. Kemudian minta doanya biar seluruh semester akhir dimudahkan dalam skripsi ya. Termasuk saya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.